Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Bapak absen. Mana ini? Siapa yang masuk? Sebutkan biar cepat. Abil. Habil. Kenapa? Ya kenapa dispen? Oh latihan. Terus? Aulia Iza. Terus? Clara Riani. Sakit. Caca sakit. Terus? Dah. 4 orang. Sultan UKS hadir berarti kan? Yang lain hadir? Perhatikan. Carolin Putri Insa Isnaini. Oh, susahnya. Sakit apa kemarin, Nak? Sakit apa kemarin? Sabtu kemarin. Ini sakit. Kan. Salah. Oh, salah, Nak. Salah. Dea. Salah. Dea. Mana uangnya? Dea Lova. Ya enggak, gua salah. Dina, Nak. Kurang ke bawah ternyata. Dina. Mana Dina? Sakit apa, Nak? Demam. Siapa lagi sakit nih? 2 orang. Febriana. Mana? Sakit apa? Demam. Siapa lagi? Nur Lola. Sakit apa, Nak? Demam juga. Ya. Ngapa sakit hati? Ditolak. Sudah. Sudah istirahatnya? Sebelum Bapak mulai, cek sampah di bawah meja ataupun bawah kursi ataupun di laci kalian. Ayo, silakan buang. Biasakan bersih meskipun kalian selama makan. Sampah. Tidak tahu itu punya siapa, tahunya di bawah meja, berarti itulah yang wajib buang. Ini buang. Ini, Nak. Ayo sampah buang. Biasakan. Itu, Nak, sampah, Nak. Tidak tahu punya siapa. Ayo sampah. Itu, Nak, sampah, Nak. Biasakan rapi, bersih. Sudah ada sampah lagi? Itu, Nak, sampah masih ada, Nak. Ayo buang. Rido sepatu pakai, Nak. Pakai. Kita meskipun selesai istirahat, setelah jajan, setelah apa, masuk, maka wajib rapi, bersih, biar indah, enak dilihat. Apa, Nak? Ulangan. Nanti dulu, nunggu bab ini selesai. Nunggu ini selesai. Sudah. Nunggu ini selesai, baru kita ulangan. Sudah? Sudah siap ini kalian untuk belajar? Coba semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Berdiri. Masih ini. Ayo perhatikan. Dengarkan. Ya. Kalau Bapak sebut angka 1, maka tepuk tangan 1. Kalau Bapak sebut angka 2, tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak sebut angka 3, setengah.
artinya tidak berbunyi. Sudah? Bisa konsentrasi? Nanti yang tidak fokus, nanti Bapak suruh ke depan. Bapak ulangi ya. Perhatikan. Kalau satu, tepuk tangan satu. Kalau dua, dua. Kalau tiga, tidak bunyi. Kalau tiga, tidak bunyi. Setengah. Jelas? Ayo kita mulai. Satu. Satu. Tiga. Oh, konsentrasi. Ya. Lagi. Dua. Satu. Dua. Satu. Tiga. Siapa bunyi itu? Sini. Terakhir. Cari mangsa lagi. Tiga. Siapa tuh? Sini. Yang lain silakan duduk. Nah, berempat nih. Sudah. Hafal lagu balonku? Hafal enggak? Balonku ada 5, hafal ya? Coba kalian nyanyi balonku tapi huruf vokalnya diganti O. 1, 2, 3. Tidak bersuara. Ini sudah, Bapak ganti pertanyaan. Rukun wudu ada berapa? Ayo. Rukun wudu ada berapa? Yang membatalkan wudu ada berapa? Air terbagi menjadi berapa? Masya Allah. Air terbagi menjadi berapa? Mano ado. Ini baru bab 1. Pertemuan yang kemarin. Syarat wajib salat ada berapa? 13. Syarat wajib salat ada berapa? 5. Syarat wajib ada berapa? 1. Balik. Duduk. Tidak apa-apa. 2. Ayo. Syarat wajib. Wajib salat. Baca Al-Fatihah. Mano itu rukun salat, wajib salat. Ayo. Masya Allah. Ada berapa syarat wajib salat? 1. 2. Sesuai dengan yang di buku atau di LKS atau yang pernah Bapak sampaikan, biar kalian urut. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Sudah. 1. Masya Allah. 1. Balik. Sudah. Islam. Islam. Duduk. Syarat sah salat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Suci dalam hadas, bener ya nak? Masya Allah. Kita ulangi. Syarat sah salat 1. 2. Bawa apa ini nak? Nanti dulu. Bawa apa ini? Bawa usah. Apa? Mana? Manonya?
Sudah. Sudah. Kita lanjut. Sudah. Kita lanjut. Syarat sah sholat ada berapa? 1. Apa 1? Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. 2. 3. 4. 5. 1. Astagfirullahaladzim. Balik itu udah ada, nak. Balik itu syarat wajib. Perhatikan, kita ulangi. Syarat sah salat ada berapa? 1. 2. 3. 4. 5. Coba 1. Iya apa? Apa? Menghadap kiblat. Ya, duduk. Terus. Ayo, dari 5 mana yang nyangkut? Mensucikan. Perhatikan, ulangi. 1. 2. 3. 4. 5. 1. Oh? Terserah, dari 5 perkara ini yang mana? Terserah. Sudah tadi menghadap kiblat. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya Allah, duduk. Duduk dulu, ini kenapa ini kok? Mana tidak bau kok? Tadi Pak banyak dari Apa ada apinya? Keluar apinya. asap dari sini. Sudah, biarlah. Sudah. Rukun sholat ada berapa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Hafal? Perhatikan. Itu rentetan atau urutan saat kalian sholat. Hafal enggak kira-kira? Tinggal niat. Habis niat apa nak? Berdiri bagi mampu. Habis itu takbiratul ihram. Itu kan rentetan. Nah, kalau kita nak sholat, berarti langkah pertama itu harus berdiri sambil niat. Takbiratul ihram itu satu jadi siko kerjaan. Waktunya berbarengan. Ya, terus apa? Setelah takbiratul ihram apa? Baca Fatihah. Rentetan dari kalian sholat. Habis baca surah Fatihah, ruku. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud. Kemudian duduk. Kemudian tasyahud akhir. Kemudian salam. Itu sudah jadi satu. Kalau biasa kita lakukan tasyahud dan sholawat itu jadi satu. Sampai sini mau ditanya sebelum Bapak lanjut? Tidak? Nah, kita kemarin rukun sholat itu ada 13. Yang pertama niat. Kapan waktu niat? Ayo Bapak ngulang lagi. Nah, ayo.
berdiri sudah sempurna. Ada jawaban lain? Kapan waktu niat sholat? Saat takbiratul ihram. Ini kemarin sudah, nak. Ngapa lupa? Berarti kalian belum mempraktekkan. Sholat masih usolli fardhu zuhri, baru selesai Allahu Akbar. Berarti masih ada yang seperti itu. Ngapa? Buktinya ini pertemuan kemarin kan sudah disinggung. Kapan itu niat? Itu di antara lafdzul jalalah ini. Nah, antara ini dengan ini. Antara alifnya lafdzul jalalah dengan roknya lafaz akbar. Disitulah letak niat. Allahu Akbar. Allah dalam hati baca usolli fardhu zuhri. Minimal 3 kata itu, 3 kalimat itu. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i. Minimal 3, tidak boleh kurang. Jelas? Ada yang praktekkan seperti ini? Salam. Monggo. Yang mana yang itu berapa yang pesan? Ya sini, yang ditunjuk. Biar aku pesan hari ini. Berarti songkirnya semuanya. Oh. Mereka ini adalah PDF ini dicatat ya. Untuk kamu mana? Apa? Ini mencatat 27 ini. Jangan komplain. Ayo sini lah. Jumlah ini baik. Jumlahnya berapa? Namun di kamu tuh lah. Jumlahnya saja, nak. Jumlahnya 12. 12 orang. 20. Orang, jadi 120. 12 kan? 13 ini nambah 1. Nah, namunya ke situ ya. Nah, catat duitnya ke sini, namunya sini kamu catat. Sini. Gitu. Sini. 20 sini. COD wae, Pak. Kami bisa dulu. Cari dulu kuliah mana? Yang kemarin saya yang di bawah Mana tuh ya? Cek. hari pertama. Ya sudah. Ini namanya pegang kopi, nak. Namanya dipegang baik. Berhenti kok. Banyak nih, An. 2, 3, nah kan 4, 5, 6, 16 ulang. 16 ikut. Udah, belajarlah. Siap, Pak. Ayo kita lanjut. Kita lanjut. Perhatikan. Kapan waktu niat? Nah, coba kita langsung praktek, ya. Praktek. 1, 2, 3. Bisa kalian? Woi. Usolli fardhu zuhri itu saat kita Allahu Akbar, saat kita takbir. Perhatikan. Allah dalam hati usolli fardhu zuhri. Makanya praktek, nah, jangan ngomong gak bisa. Perhatikan. Mulut ngomong Allahu Akbar, hati baca usolli fardhu zuhri. Jelas? Coba kita praktek. 1, 2, 3. Bisa? Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Bisa? Masih ada yang tidak bisa katanya. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Bisa? Harus bisa.
Kemudian rukun sholat yang 13 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah qauli, yaitu ucapan. Apa saja? Apa saja? Satu, takbiratul ihram. 2, Fatihah. 3, tahiyat akhir. 4, membaca salawat di tasawuf akhir. 5, salam pertama. Perhatikan. Jadi di dalam sholat bacaan yang wajib itu hanya ada 5. Bapak ulangi. Di dalam sholat bacaan yang wajib itu hanya ada 5. Bacaan artinya dia orang yang sholat itu wajib mendengar. Kalau bacanya dalam hati maka sholatnya tidak sah. Contoh. Terkadang ada yang sholat seperti ini takbirnya. Ada seperti itu? Itu tidak sah. Kenapa? Tidak dengar. Jelas? Bapak lagi ya. Berarti tidak sah. Ngapa? Karena tidak ada suara yang dia dengar. Namun kalau ada suara meskipun kecil dengan syarat dia mendengar, maka sholatnya sah. Jelas? Ayo kita praktek. Takbiratul ihram seperti suaranya seperti orang bisik-bisik, telinga kalian yang hanya dengar, sambil di hati niat usolli fardhu zuhri. Ayo kita praktek. 1, 2, 3. Seperti bisik-bisik nak. Ayo praktek. 1, 2, 3. Dengar telinga kalian? Bisa niat usolli fardhu zuhri atau selainnya? Bisa? Usahakan bisa. Perhatikan. Yang pertama itu adalah niat. Ya, niat. Niat wajib. Nah, yang pertama apa? Takbiratul ihram, salah. Qauli yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram wajib dengar. Ya, yang kedua adalah Fatihah. Fatihah kalian baca dalam hati. Tidak sah, Pak. Kami jadi makmum, Pak. Sholat zuhur kan tidak bersuara, Pak. Kalian wajib dengar. Jelas? Meskipun kalian sholat zuhur 1, 2, 3, 4 di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, maka kalian wajib dengar bacaan Fatihah. Baik itu jadi imam ataupun jadi makmum, keseluruhan wajib baca Fatihah. Jelas? Tidak bisa nak sholat seperti ini. Cung ruku. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Dirubah ya. Pak, yang kemarin camano apa wajib diganti? Tidak usah. Yang kemarin biarlah berlalu. Untuk kedepannya wajib diganti. Wajib bersuara. Jelas? Ayo kita praktek. Baca Fatihah seperti orang bisik-bisik. 1, 2, 3. Bahasa seperti bisik-bisik. Hanya telinga kalian yang dengar. 1, 2, 3. Bisa dengar? Telinga kalian masing-masing dengar? Ya, telinga kalian masing-masing dengar? Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada ya? Yang kedua, yang ketiga adalah tasyahud akhir. At-tahiyatul mubah. Hafal semua? Jangan sampai tasyahud akhir bacanya dalam hati. Tidak sah. Langsung tunjuk salam. Tidak bisa nak. Harus bersuara. Hafal semua? Ayo coba kita baca tasyahud akhir. 1, 2, 3.
Sob, sampai itu namanya tasyahud akhir. Jelas? Jadi bacaan tasyahud akhir dari at-tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah tadi itu. Itu tasyahud akhir. Setelahnya sampai majid itu sholawat. Sholawat Ibrahimiyah. Ya, sekarang kita praktek. Tasyahud akhir bacanya seperti orang bisi-bisi. Biar kalian terbiasa. 1, 2, 3. Hanya telinga kalian yang dengar. Ya, hanya telinga kalian yang dengar. Sudah? Kemudian yang keempat itu membaca sholawat. Utamanya sholawat Ibrahimiyah. Kalau seandainya nak cepet, ya Bapak ulangi. Kalau seandainya nak cepet, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sudah boleh. Perhatikan ya. Setelah asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah, baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah stop sampai situ, langsung salam, maka boleh. Ngapa? Minimal sholawat. Namun afdolnya, sempurnanya yaitu Ibrahimiyah. Sampai yang biasa kalian lakukan sampai majid. Itu yang sempurna. Jelas? Ayo kita sholawat pada Nabi, sebagai salat Ibrahimiyah. Asyhadu alla ilaha illallah. Salawat ini terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah, kau ndak hafal. Ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hafal? Usahakan hafal semua ya. Kemudian rukun qauli yang berikutnya, yang terakhir, yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu wajib bersuara. Kalau tidak bersuara maka dasar. Contoh, kalian setelah majid habis itu toleh kanan, toleh kiri tanpa melafadzkan assalamualaikum. Pak, baca dalam hati. Tidak sana. Jelas? Jadi bacaan yang wajib kalian dengar itu hanya 5 dalam sholat. Kalau 5 ini kalian tidak dengar sendiri, maka sholat kalian tidak sah. Yang pertama adalah 1. Ayo 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, Membaca Al-Fatihah. 3, Tasyahud akhir. 4, Membaca salawat. 5. Salam. Ada yang dah hafal? Ada yang dah hafal? Oh, coba yang nulis tuh. 1, 2, 3, 4,
Perhatikan ya. Jadi di dalam sholat bacaan yang wajib hanya 5. Pak, yang lain, meskipun yang lain itu tidak kalian baca, ya, ataupun bacanya dalam hati, tetap sah sholatnya. Berarti bacaan yang wajib di sholat hanya 5, tidak lebih. Sampai sini ada yang tanya? Nah, ya. Kemudian sujud. Ada berapa anggota sujud yang wajib nempel ke bumi? Ayo. Kemarin ini sudah, kalau ada salah ini. Anggota sujud. 1. Dahi. 2, 3. Telapak tangan. 4, 5. Lutut dulu nak, biar enak ngitungnya. Lutut. Kemudian 6, 7. Jari kaki. Ini sudah. Ada yang nyata tak kalian tuh? Ada ya. Ini sudah. Kalau kalian tidak nyatat ya lewat nak. Perhatikan. Di dalam sholat itu ternyata tak lepas dari rukun dan sunnah. Bapak ulangi. Di dalam sholat itu tidak lepas dari rukun dan sunnah. Bapak buat skemanya. Dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah. Rukun ada berapa rukun sholat? 13. Sunnah ternyata kita dibagi 2. Sunnah ab'ad, hayat. Yang di LKS itu halaman 23. Perhatikan, yang di LKS ada yang punya LKS, yang ada LKS buka halaman 23. Sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad dan apa itu sunnah hayat? Sudah. Perhatikan. Perhatikan. Kita cari simpelnya ya. Bapak kasih itu. Ab'ad, sujud sahwi. Perhatikan. Kalau ab'ad itu sujud sahwi jika ditinggalkan. Sengaja atau tidak sujud sahwi. Bapak ulangi. Yang lain perhatikan ke sini. Sunnah ab'ad ini jika ditinggalkan sengaja atau tidak, maka sunnah sujud sahwi. Ada yang pernah di sini sholat di masjid atau musola? Pernah melakukan sujud sahwi? Ada yang pernah melakukan sujud sahwi? Ada tahu? Sujud sahwi itu imamnya lupa atau imamnya berlebih rakaat atau imamnya seharusnya tasyahud awal diolah tegak duluan. Pernah? Kapan waktunya itu? Waktu mengerjakan sholat sujud sahwi, waktu pelaksanaan sujud sahwi. Masih. Siapa coba angkat tangan? Yang pernah sujud sahwi? Iya. Karena imam lupa, karena imam salah, karena imam apa terserahlah. Bagaimana prakteknya? Prakteknya. Ayo sini yang belakang, sini. Ayo ada apa-apa, sini. Enggak usah pakai LKS, Sini praktek. Perhatikan. Ini lupa atau sengaja.
ida tasyahud awal. Bapak ulangi ya. Lupa atau sengaja dak tasyahud awal. Maka nanti sebelum salam dia hukumnya sunnah sujud. Namanya sujud sahwi. Contoh, perhatikan. Posisi tasyahud akhir. Ya, perhatikan ya. Tasyahud akhir. Yang lain lihat di sini. Posisi tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir, namun dia bacanya tasyahud akhir, tapi afdolnya posisi duduk tasyahud awal. Ngapo Pak? Karena dia bentar lagi nak sujud. Ingat ya, ini rokaat keempat, rokaat terakhir. Posisi duduknya seperti ini. Oke dulu. Nah, posisi duduk seperti ini. Ngapo Pak? Karena nak sujud sahwi 2 kali. Ya, setelah innaka hamidum majid, seharusnya kalau normal apa nak? Setelah itu salam ya. Kalau normal salam. Karena ini tidak melaksanakan tasyahud awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Innaka hamidum majid. Allahu akbar. Sujud. Nah, perhatikan. Perhatikan, sujud. Pak, baca apa Pak? Kalau bisa subhana man la yanamu wa la yashu. Pak, dak hafal Pak. Subhana rabbiyal a'la, dak apa-apa. Habis itu duduk. Duduk. Rabbi firli seperti biasa, ya. Habis itu sujud lagi. Perhatikan yang lain. Habis itu duduk. Allahu akbar. Posisi tasyahud akhir, langsung. Langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Jelas? Kan tadi sudah nak, ya, sudah kan tadi, masih bingung? Contoh contoh sujud sahwi, Bapak ulangi contohnya ya. Ini rakaat keempat, baca tasyahud sampai majid, sampai selesai artinya. Ya, untuk posisi duduk, afdolnya seperti duduk tasyahud awal, karena kita akan melaksanakan sujud sahwi. Ya, innaka hamidum majid. Allahu akbar sujud. Allahu akbar duduk. Allahu akbar sujud. Allahu akbar duduk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas? Ada yang mau ditanya? Tidak ada ya. Nah, sunnah abad ini kalau kita tinggalkan maka sunnah sujud sahwi. Tahu ya sujud sahwi seperti tadi? Ini ada beberapa sebab. Di antaranya adalah 5. 1. Ayo. Baca di LKS. Nah. Tiga. Salawat tasyahud awal ya. Kemudian kepada Nabi, ini kepada keluarga. Tasyahud akhir. Tasyahud kedua. Berikutnya yang kelima kunut. Perhatikan. Kalau kita sengaja meninggalkan 5 perkara ini, maka sholat kita tetap sah. Bapak ulangi ya, kalau kita sholat tidak mengerjakan ini, sengaja atau lupa, Bapak ulangi ya, sengaja atau lupa, sholat kita tetap sah. Ya, tetap sah. Namun, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi sendiri adalah sunnah. Seandainya tidak mau sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Contoh. Salat zuhur berapa rakaat? 4 ya. Rakaat pertama berdiri, benar? Rakaat kedua seharusnya ada tasyahud awal. Tidak, benar tak? Bapak ulangi. Rakaat pertama tegak. Rakaat kedua seharusnya tasyahud awal. Pak, tidak usah tasyahud awal, Pak. Ngapo? MBG telat, Pak. Nah, tidak. MBG lewat. Biar cepet, Pak. Ya sudah, kita lewatkan tasyahud awal. Sengaja. Bapak ulangi ya. Sengaja
Berarti sholatnya rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tasyahud akhir. Jelas? Setelah tasyahud akhir, innaka hamidum majid. Pak, enggak usah sujud sahwi, Pak. AGMBG telat, Pak. Langsung assalamualaikum sah sholatnya. Jelas? Ya, Bapak ulang ya. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tasyahud akhir. Ya, setelah innaka hamidum majid, kita tidak mau melaksanakan sujud sahwi. MBG takut telat. Ya, langsung assalamualaikum sholat kita tetap sah. Jelas? Ada yang mau ditanya? Jika dia sholat sendiri atau jadi imam. Namun kalau kita jadi makmum, jika imam tasyahud awal, kita wajib ikut. Jelas? Pak, enggak usah tasyahud awal, Pak. Tasyahud awal kan sunnah. Kau jadi makmum enggak? Iya jadi makmum. Imamnya tasyahud awal. Iya tasyahud awal. Kalian wajib tasyahud awal. Ngapo? Karena posisi kalian itu jadi makmum. Kalau kalian enggak mau tasyahud awal, kalian pilih antara sholat sendiri atau jadi imam. Kalau jadi makmum tidak ada pilihan lain kecuali ikut imam. Jelas sampai sini? Jelas ya. Contoh lain. Subuh ada kunut, ya enggak? Siapa yang hafal kunut di sini? Ayo. Ayo coba kita praktek. Antara laki-laki dengan perempuan mana yang bersuara? Ayo, yang cewek dulu. Kunut. 1, 2, 3. Oh, dah hafal. Dah hafal. Dah hafal. Dah hafal. Ada hafal itu. Ada hafal. Ada hafal. Ada hafal. Ada hafal. Ada hafal. Ada hafal. Ada hafal, hafal. Ada hafal. Hafal. Astagfirullahaladzim. Coba yang laki-laki. Ya, yang laki-laki. Apalah kunut nih? Oh. Enggak hafal. Enggak hafal nih. Ada hafal. Ada. Má đã có bằng like kau. Sudah. Perhatikan, untung kunut itu sunnah. Coba kalau menjadi rukun, laju dak sah sholat kalian. Untung ini kunut. Jadi, perhatikan. Misal kita sholat subuh sendiri, ya, kesiangan,
Meskipun kalian hafal, maka kunut boleh kalian kerjakan, boleh tidak. Ya. Setelah ruku kedua, i'tidal, sami Allahu liman hamida. Habis itu kalian mau kunut atau tidak, itu terserah. Jelas? Mau ada yang ditanya? Jadi Bapak ulang ya. Ini keseluruhan adalah hukumnya sunnah. Sunnah apa Pak? Sunnah abad. Kalau ini tidak dikerjakan, maka sunnah sujud sahwi. Baik itu lupa ataupun sengaja. Jelas? Yang berikutnya, pembagian yang berikutnya adalah sunnah hayat. Kalau hayat ini tidak sujud sahwi. Ada berapa ini? Ada berapa? 13. Di LKS itu ada, jelas ya. 1. Wah, tanya nian. Sudah, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengangkat dua tangan. Sudah, perhatikan. Jadi, ketika kita sholat tanpa angkat tangan saat takbiratul ihram, hukumnya tetap sah. Contoh, Allahu Akbar, sah sholat kita. Sabar dulu, itu nanti. Kita bahas satu-satu nak. Ya, perhatikan. Yang lain lihat sini. Saat takbiratul ihram, kita tidak usah Allah. Ini angkat tangan ya. Kita tidak usah seperti ini. Maka sholat kita tetap sah. Allahu Akbar. Hanya seperti ini. Pak, tidak usah ini. Tidak usah. Ngapa? Angkat tangan ini sunnah. Jelas ya. Angkat tangan ini hukumnya sunnah. Seandainya kalian malas nak ngangkat, mager nak ngangkat, Allahu Akbar, sholatnya tetap sah. Jelas? Ada yang mau ditanya? Nah, afdolnya angkat tangannya itu menghadap kiblat. Ini nak, telapak tangannya menghadap kiblat. Allah, tidak usah lebar ini, tidak rapat, standar. Allah, hadap kiblat. Yang ini kiblat, sananya kiblat sebelah sana, ngadep ini. Allah, nah. Jelas? Allahu Akbar. Jelas sampai sini? Pak, kalau gini boleh dah Pak? Allah, boleh nak ya. Tapi afdolnya telapak tangan ini menghadap kiblat. Ya. Afdolnya menghadap kiblat. Seandainya kiblat depan ini. Nak. Allahu Akbar. Biasa sajanya, Allahu Akbar. Sudah. Nanti malah ngurangi kehusuan, ganggu yang lain ya. Biasa standar saja. Apa nak? Batas nanti terakhir batas waktu sholat. Sabar. Itu bahas waktu sholat ada nanti. Waktu sholat itu ada. Lembar berikutnya di LKS ada. Halaman berikutnya, sabar. Kita bahas yang sunnah dulu. Sudah, kita bahas yang sunnah dulu. Jadi, angkat tangan saat takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Allah ini ya, angkat tangannya ini hukumnya sunnah. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Yang kedua. Oh, ini. Perhatikan. Yang kedua, yang tergolong sunnah hayat adalah meletakkan kedua tangan antara pusar dan dada. Afdolnya megang pergelangan kiri. Silakan praktek. Ya. Pergelangan pegang. Yang lain, laki-laki ataupun perempuan, pergelangan pegang.
Sudah? Kalian letakkan di antara pusar dan dada. Ya. Sebelah sini. Jelas? Di perut. Jelas sampai sini? Ah, Pak, kami sholat seperti ini, Pak. Ada tak sholat seperti ini? Ada. Perhatikan. Pak, kami sholat. Nanti dulu, Bapak jelasin. Pak, kami sholat seperti ini. Pak, kami sholat seperti ini. Pak, kami sholat seperti ini. Keseluruhan tetap sah. Kenapa? Itu sunnah. Jangankan seperti ini. Tangan kalian, perhatikan. Tangan kalian itu ke bawah seperti ini, itu hukumnya sah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzin, hukumnya sah. Perhatikan. Jadi meletakkan tangan di dada itu hukumnya sunnah hayat. Jadi kalau kita sholat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am, itu hukumnya tetap sah. Tidak usah seperti ini. Itu sunnah hayat. Tapi kalau kalian nak cari bonus, nak cari sunnah, maka kerjakan. Pak mager Pak, nyantai Pak seperti ini Pak, tidak masalah. Sholatnya tetap sah. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ada. Kemudian yang ketiga. Mengarahkan pandangan kedua mata ke arah tempat sujud. Lihat sujud. Lihat tempat sujud. Nah, perhatikan. Lihat sujud, tempat sujud itu ternyata hukumnya sunnah. Perhatikan. Ada yang sholat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, saat sholat pandangan itu tempat sujud. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Lihat cicak kejar-kejaran, Pak. Nah, dia. Iya, Pak, kemarin ke kakak-kakak. Sak kuda, Pak. Apa nak? Ya tidak apa-apa, ngapa? Biar ngajari khusyuk. Kalau sudah lirik-lirik, Bapak yakin sholatnya tidak sah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Tidak khusyuk lagi sholatnya. Sama baik, dak khusyuk. Ihdinas siratal mustaqim siratal. Lihat jam lamonian imam ini. Tidak khusyuk. Perhatikan, bukan tidak sah, untuk kesahan sholatnya tetap sah. Namun kualitas sholatnya menurun. Ngapa? Tidak khusyuk. Meskipun kalian lirik kanan lirik kiri, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ada yang seperti itu. Aduh banyak. Perhatikan ya, meskipun lirik-lirik, sholatnya tetap sah jika tidak dipergunakan untuk mainan. Kalau untuk mainan, batal. Tidur begaweannya. Nah, ini. Sudah. Nah, saat sholat, pandangan lihat tempat sujud, ya, sunnah. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Ini ada kebanyakan kalian sholat pandangan ke depan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Untuk sahnya tetap sah ya, namun kualitas sholatnya menurun. Itu kalau tidak dipergunakan untuk main-main. Kalau untuk main-main maka batal. Contoh,
Mungkin kalian yang punya adik atau sholatnya di masjid, saat sholat mungkin ada anak kecil yang di situ yang masih merangkak dan segala macam. Kalau kalian mainan mata maka batal. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Ngapo? Perhatikan. Ngapo kok batal? Kalian menggerakkan mata, alis ataupun mata ya, untuk biar anak kecil, anak bayi itu ketawa atau biar pindah atau kalian pelototin biar takut. Nah, maka batal sholatnya untuk mainan. Ihdinas siratal mustaqim. Batal sholatnya. Ngapa? Mainan biar anak kecil itu ketawa. Jelas? Ada yang tanya? Perhatikan ya, hukumnya sunnah hayat kita melihat tempat sujud. Yang berikutnya, yang keempat. Apa nak? Doa iftitah itu sunnah. Perhatikan. Sunnahnya itu hanya di rakaat pertama sebelum membaca ta'awud. Ya. Jadi Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Hafal kalian? Hafal doa ta'awud, apa doa iftitah? Kita baca bareng-bareng 1 2 3. Hafal dah? Dah hafal? Hafal. Musyrikin apa muslimin? Ngapa masih ada yang salah? Musyrikin. Ulangi. Lanjutkan. Inna wa nusuki hafal dah? Perhatikan. Bacaan tadi itu hukumnya sunnah. Kalau kita tidak baca, maka sholat kita tetap sah. Dan itu sunnahnya berada di rakaat pertama sebelum ta'awud. Jelas? Ada yang mau tanya sampai sini? Pak, perhatikan. Pak, kami ke masjid. Telat, Pak. Imam lah rakaat ketiga. Ya, imam rakaat ketiga. Perhatikan yang lain. Imam sudah rakaat ketiga, kita baru masuk. Allahu Akbar. Pertanyaannya, Bapak sunnah iftitah apa tidak? Tidak. Ayo. Perhatikan ya. Bapak ke masjid. Salat zuhur, katakanlah salat zuhur atau salat isya lah. Walhasil salat 4 rakaat. Ya, di rakaat ketiga, Bapak datang, imam sudah rakaat ketiga. Jelas sudah sampai sini? Bapak ulang ya. Bapak datang ke masjid atau ke musola, imam sudah rakaat ketiga. Bapak Allahu Akbar. Pertanyaannya, Bapak sunnah iftitah baca doa iftitah atau tidak? Tidak. Sunnah doa iftitah apa tidak? Tidak. Tidak apa sunnah? Tidak. Ya, kok ragu? Bapak ulangi ya. Tidak. Nanti dulu, Bapak ulangi.
Gambarannya, Bapak ke masjid atau ke musola saat sholat zuhur atau isya, ya. Bapak datang terlambat, imam sudah rakaat ketiga. Bapak baru datang, Bapak Allahu Akbar. Setelah takbir, Bapak sunnah iftitah apa tidak? Tidak. Tidak apa sunnah? Tidak, Pak. Perhatikan. Doa iftitah hukumnya masih sunnah. Kenapa? Bapak kan rokaat pertama. Imam rokaat ketiga, urusan dia. Ya tak? Kita rokaat pertama sunnah doa iftitah. Jelas? Ada yang tanya? Tidak ada ya. Tapi kalau seandainya tidak mau baca, tak masalah. Sholatnya tetap sah. Yang berikutnya, awas setelah doa iftitah. Perhatikan. Perhatikan nak. Biar sholat kalian, ingat ya, fikih itu tutorial. Biar kalian sempurna sholatnya. Perhatikan. Wa ana minal muslimin. Perhatikan. Doa iftitah. Terakhir apa ujungnya? Muslimin. Wa ana minal muslimin. Diam dulu. Ya. Alangkah cepat habis. Perhatikan. Bapak ulangi. Sunnah ab'ad ada berapa? Sunnah ab'ad ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang belakang, sunnah ab'ad ada berapa? 1, 2, 3. Bapak ulangi keseluruhan. Sunnah ab'ad 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulangi. Sunnah ab'ad 1, 2, 3, 4, 5. 1 udah apal ini. 1, Duduk tasyahud awal. 2, Membaca tasyahud awal. 3. Membaca selawat pada tasyahud awal. Ya, salawat Nabi. 3, 4. Membaca selawat keluarga Nabi Muhammad. Ya, tasyahud akhir. 5. Membaca doa. Mantap. Bisa enggak masa kalah dengan sebelah? 1, Duduk tasyahud awal. 2, Membaca tasyahud awal. 3. Membaca selawat Nabi. Ya, tasyahud awal. 4. Membaca selawat keluarga Nabi. Ya, di tasyahud akhir. Kemudian 5. 5. Membaca doa kunut. Doa kunut. Hafal yang lainnya? Usahakan hafal karena waktunya sudah habis. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.